Video kali ini saya mau membahas satu video yang saya dapatkan dari channel Pak Erwin Winarno. Jadi kebetulan saja kemarin saya melihat satu video yang viral di channel Pak Erwin ini, dan saya tidak menyangka ada banyak pembahasan tentang lontar kuno. Nah, jadi di video ini saya akan coba berikan perspektif saya dari proses proyeksi astral maupun channeling, menelusur kembali ke jejak peradaban yang sangat lampau. Saya ini memberikan perspektif kita untuk lebih bisa memahami warisan yang ada di sekitaran kita sendiri. Jadi sejauh yang saya pelajari, semua menjadi terbalik. Saya menemukan bahwa banyak hal yang sederhana yang terkesan seperti sastra atau puisi, tapi sebetulnya itu adalah kunci pengetahuan yang lebih tinggi. Bisa juga tentang pemahaman sains kuno. Jadi kita akan menjadi lebih tertarik, kita tidak lagi minder bahwa dulu kita masih terbelakang, masih bodoh. Dengan begitu, depan kita bisa mewarisi apa yang dulu pernah dicapai. Jadi video yang saya akan coba berikan komentar ini judulnya Surat dari tahun 811 Masehi. Ini surat atau lontar yang sudah sangat tua. Oke, jadi apa yang coba Pak Erwin bagikan di situ, ini adalah lontar yang bahas tentang penyembuhan warisan dari tradisi leluhur kita. Nah, setelah sekian lama saya mencari jejak peradaban di luar, jadi kalau saya mau katakan, banyak hal sebetulnya dari satu peradaban yang sangat tua itu sama dengan tradisi yang ada di Nusantara. Jadi ini sebabnya saya menjadi lebih tahu, kemudian tertarik, penasaran dengan apa yang kita punya. Karena artinya kalau dulu itu peradaban tinggi, maka warisan kita punya ini juga pasti membawa kita ke situasi yang dulu mungkin pernah dicapai. Oke, jadi di situ Pak Erwin menjelaskan tentang lontar yang diberi nama awalnya adalah tetambuan. Kemudian menurut Pak Erwin di situ menjadi tetamban ya kalau bahasa Jawa. Ya artinya pengobatan, atau kemudian ada yang menyebut dengan jamu, jampi-jampi dan sebagainya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya coba berikan pendapat saya dari sisi channel. Di situ dikatakan bahwa ada tradisi kita mengkonsumsi herbal ya, obat-obatan dari tanaman, dan ada aturan-aturan yang disertakan. Nah, poin pertama di situ disebutkan bahwa cara meminumnya pun itu ada urutannya. Dimulai mungkin dari yang pahit, kemudian yang manis, kemudian yang apa, ada urutan. Nah, saya akan coba berikan pendapat saya tentang hal ini. Jadi begini, kalau kita bicara tentang pengobatan secara herbal dengan jamu-jamu, semua rasanya tidak enak. Oke, nah ternyata setelah saya banyak sedikit membaca lah tentang alkemi ya, dari ajaran peradaban lampau, entah itu dari Mesir, dari kemudian dari suku Indian kuno, ada kemiripan. Jadi di peradaban itu, ini yang saya katakan, semakin peradaban itu tinggi, semakin justru menyatu dengan alam. Nah, kenapa manis, pahit, asam, itu kemudian ada rumusnya dengan pengobatan. Jadi itu terkait dengan rasa dan komposisi, entah itu mineral atau zat-zat yang terkait di situ, ini berhubungan dengan kelistrikan. Jadi kita mengenal secara kimia itu ada asam, basa, dan alkali. Nah, kondisi kelistrikan tubuh berfungsi paling baik itu ketika kita di level pH-nya itu alkali. Nah, kebanyakan tanaman yang memberikan energi atau mengkondisikan tubuh kita dalam kondisi alkali itu yang rasanya tidak enak. Jadi rasanya kalau tidak pahit, pat, dan kalau kita tiap hari menyikat gigi, nah itu juga apa yang kita rasa. Seperti sepat-sepat semacamnya itu adalah rasa alkali. Maka kalau kalian mengkonsumsi herbal seperti jahe, kencur, itu kan pahit, sepat, sebagainya. Tentunya ini tidak enak. Karena rata-rata semua yang kita makan itu pasti dominan asin, pedas, manis. Nah, saya baru tahu juga setelah belajar banyak, itu kalau dari struktur kimianya dikatakan bersifat asid ya, asam. Itu kenapa kalau orang darah tinggi tidak boleh mengkonsumsi garam. Nah, garam masuk juga sebagai konduktor yang memperlancar listrik. Jadi menyebabkan justru semakin tensinya tinggi. Ya, jadi
itu bukan sekedar aturan belaka, tapi pasti, yakin pasti, tradisi pengobatan timur itu mereka membahas secara holistik. Jadi mulai dari rasanya, dan komposisi mineralnya di situ, dan sampai cara bagaimana membuatnya itu pasti mereka sudah berpengalaman. Nah, ini yang hilang dari tradisi kita. Nah, sekarang ini semua serba instan. Memang enak, tapi ada yang hilang dari proses yang alami kemudian dibikin instan. Jadi kalau di level energi, bahkan sentuhan niat kita ketika membuat ramuan itu sudah mentransfer energi. Makanya di zaman dulu apapun itu ada ritualnya. Jadi ritual itu sebenarnya mentransfer energi. Jadi kalau niat kita itu sudah tidak percaya, tidak tulus, itu sudah masuk ke dalam obat itu sendiri. Kan kalau di film-film dukun itu pakai air putih, itu juga terkait yang tadi saya katakan bahwa air yang didoakan itu bagian dari tradisi kita juga. Ketika membuat pun itu pasti dilibatkan secara batin, kemudian dahului juga dengan puasa dan sebagainya. Kemudian dalam lontar itu juga dibahas kapan mesti meminum yang mana. Jadi kalau cuaca panas, minum ramuan yang apa? Kalau cuaca dingin, mesti minum yang mana? Jadi konteks pemahaman pengobatan kuno ini terkait dengan sekali lagi pemahaman akan energi. Di video sebelumnya saya cerita kita sudah zaman lampau itu metalurginya, pengetahuan tentang logam itu saja sudah dicapai. Artinya secara kimia, kemudian secara teknologi peleburan dan sebagainya pasti tentunya sudah dicapai. Ini semua pemahaman tentang energi. Jadi cuaca panas dan kelistrikan, cuaca dingin dan kelistrikan. Tubuh ini sebetulnya instrumen listrik. Pikiranmu itu juga sebuah arus kelistrikan. Bahkan kalau masuk ke rumah sakit sekarang pun bentuk-bentuk alat-alatnya, deteksinya, mendeteksi gelombang kelistrikan. Oke? Nah, jadi contoh sederhana. Kenapa kalau hujan, kamu cenderung resting, beristirahat. Jadi cuaca dingin itu memicu tubuh untuk lebih rileks. Maka kalau kalian baratnya piknik ya, atau berlibur ke hutan yang sejuk, dingin, ini bukan sekedar sejuknya saja, tapi konteks energinya itu menyetel vibrasi kalian untuk lebih segar, cara ionnya ya, ion. Jadi aturan-aturan yang dibuat ketika cuaca panas, harus minum ramuan yang mana, kemudian yang dingin, harus yang mana, itu pasti semua terkait dengan kelistrikan tubuh. Sebabnya jika saya bagikan tentang pernafasan, itu saya juga belajar tentang alkemi, alkeminya Cina. Jadi pernafasan ketika kamu menahan, itu kamu memampatkan oksigen, itu pasti hasilnya kamu panas. Ya. Jadi panas itu yang dibutuhkan untuk mengubah struktur kimia. Kamu masak juga butuh panas. Kemudian dalam pernafasan saya ada siklus di mana kamu tanpa nafas. So, kalau kalian pernafasan biasa, semakin pernafasan kalian itu lebih dalam, lebih panjang, itu juga mengumpulkan energi. Di pernafasan bermain jiwa ada yang menahan tanpa nafas. Itu memberi energi pada tubuh non-fisik. Jadi semua terkait pengobatan tentang kondisi panas dan dingin. Tentunya itu adalah pemahaman bagaimana kaitan tubuh fisik kita dan tubuh yang non fisik. Oke. Kemudian berikutnya di situ dibahas ketika minum ramuan sembari membaca mantra. Nah, saya akan lebih perjelas supaya kita tidak lagi terjebak pada konotasi yang negatif. Oke. Jadi begini, mantra yang dibacakan di situ memanggil nama-nama dari tumbuhan, diberi istilah seperti aki, nyai. Nah, kebanyakan orang karena kita sudah lama dalam kondisi kalau ajaran agama pasti terhubung dengan roh-roh. Itu yang kemudian dipersepsikan leluhur kita itu menggunakan roh-roh gaib yang ada di tumbuhan atau yang apa saja lah. Kalau kalian lihat video saya tentang kemampuan suku kuno mendownload informasi, kalian bisa cek sendiri videonya. Jadi begini, di tradisi yang sudah sangat-sangat tua, di mana teknologi itu sudah tinggi, bentuk kepercayaannya berbeda dengan apa yang sekarang berjalan. Jadi waktu itu sudah sepenuhnya, sainsnya dulu itu metafisika. Itu kombinasi antara sains dan filosofi. Sainsnya bukan sekedar sains yang materialistik, termasuk juga sains yang akan materi. Jadi kenapa? Kenapa diberikan nama? Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan
sebagainya. Di kemampuan suku kuno yang ada di daerah suku-suku Indian, ajaran dulu juga model sainsnya. Di situ saya ceritakan, bahkan yang ahli tanaman pun dari barat, ya kan, itu heran bagaimana suku-suku kuno itu hafal semua jenis tanaman. Dan metodenya adalah dengan memberi nama. Nama seperti nama manusia. Jadi mereka semua di peradaban yang sudah tinggi itu, semua diberi nama. Karena dalam ajaran lampau, semua adalah perwujudan Tuhan. Dalam ajaran pada masa itu, belum dikenal tentang setan. Ya, mungkin kamu masa sih? Saya juga dulu kaget. Jadi seperti sains ada semua penjelasannya. Oke? Jadi kenapa itu bukan terkait dengan roh-roh penunggu? Karena dalam ajaran, terutama yang saya dapatkan di era-era peradaban Lemuria, semesta ini adalah satu. Manusia itu adalah katakanlah penghuni yang terakhir. Jadi nama-nama tumbuhan itu pasti dikaitkan dengan orang tua. Aki, nyai, panggil saudara tua. Suku Indian pun seperti itu. Demikian binatang juga diperlakukan sebagai saudara tua. Jadi manusia itu anak bungsunya. Ibunya adalah bumi ini. Kemudian semua setelah adanya ibu bumi ini adalah anak-anaknya semua. Bapaknya itu adalah kekuatan kosmik. Bapak angkasa. Itu tidak hanya di Jawa. Di ajaran kabalistik, di ajaran Tao juga. Kalau yang sudah sangat tua ya. Nah disitulah terputus. Sehingga konteksnya kita berhubungan dengan roh-roh gaib. Padahal ada satu yang gaib. Tuhan itu sendiri. Kosmis. Atau istilah lainnya. Kalau Tesla itu ether. Sama secara sains dulu itu kombinasinya adalah kekuatan kosmis dengan kekuatan dari ibu bumi. Jadi itu yin dan yang, bapak dan ibu. Jadi begitulah dulu peradaban mencapai satu tataran yang tinggi. Jadi di situ sudah paham tentang monoteisme. Karena di luar Tuhan tidak ada. Dan keesaan itu yang disebut sebagai istilahnya universe atau semesta. Kalau yang namanya semesta, semua gambaran Tuhan, ya semuanya dihormati. Jadi kalau misalnya nih, mungkin tidak hanya orang Jawa, suku-suku kuno lain itu memberikan penghormatan ya ke alam, ya ke pohon, ya ke gunung, ke batu, karena mereka sudah sampai pada tataran cara alkeminya ya, bahwa semua adalah kekuatan kosmis. Nah, sekarang kita pakai bahasa fisika kuantum, dulu sudah melampaui itu. Jadi ini yang ingin saya tekankan supaya tidak ada lagi persekusi pada saudara kita sendiri bahwa seolah-olah kita itu berhubungan dengan roh-roh gaib. Tidak. Semakin saya belajar tentang sains kuno, semuanya menjadi lebih terang benderang. Jadi saya tidak percaya kalau dulu itu peradaban yang sangat lampau ya. Jangan tanya peradaban yang dekat-dekat. Itu kenapa saya ceritakan peradaban sebelum banjir besar. Kenapa susah untuk diselidiki? Karena ini terkait dengan dominasi peradaban barat. Jadi apakah ini buruk? Apakah mereka jahat? Tidak. Semua ada masanya. Jadi kalau dulu moyang kita tinggi, sekarang kok di bawah, ya itu siklus. Jadi dari situlah alam itu memberi pelajaran. Jadi, sederhananya, kalau hubungan kalian dengan leluhur, alam itu juga leluhur kita. Kalau itu tidak diputuskan, nah saya penjajah, ya saya nggak bisa mengeksploitasi alammu. Oke? Maka kita lihat potret kita sekarang. Bencana di mana-mana, karena kita terputus dengan alam. Jadi, bukan sekedar alasan, kalau menurut saya, ya, kalau tempat angker ada roh, supaya kalau di hutan dikeramatkan supaya hutannya selamat. Saya punya pendapat lain. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu berhenti pada pemahaman kekuatan superstisi, roh gaib dan sebagainya, kalian yakin itu, ya hanya sebatas itulah. Kita tidak tahu alasannya. Maka kita semakin tertinggal. Karena kita mempercayai tanpa alasan. Dulu sebelum sains dan teknologi berkembang, sama halnya kalau ada penyakit, berarti kamu diserang orang. Berarti kamu ketempelan apa? Mungkin bisa benar. Tapi dalam konteks yang lain, kita harus punya alasan. Karena kalau kita tidak punya alasan pada satu hal, ya seperti sekarang ini. Semua modal yakin dan bisa digerakkan diadu satu sama lain. Jadi pengetahuan dan keyakinan itu harus seimbang. Keyakinan tanpa pengetahuan itu buta, seperti Einstein katakan. Demikian pula ketika sains tanpa sisi spiritual itu juga akan membawa kemunduran. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya berikan dari pengalaman saya. Dan
mungkin nanti saya akan tambahkan banyak yang saya coba baca dari dokumen-dokumen yang sudah dibuka ke publik oleh Dinas Pertahanan Amerika atau CIA. Itu menyangkut semua yang kita katakan klinik. Oke, jadi mistik bukan klinik. Mistik itu adalah pengetahuan tinggi, karena kita sudah sekian lama terjebak dalam gaya yang sifatnya percaya kekuatan superstisi. Akhirnya kita menjadi semakin terbelakang. Sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, bagikan supaya semua tahu kenapa kita melakukan ritual. Dan mereka juga tahu monoteisme, peradaban waktu lampau itu seperti apa. Jadi kita tidak lagi ada konflik dengan kepercayaan, karena semua pasti ada alasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.